Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke, kali ini kita akan melakukan tes kalibrasi untuk prop normal. Untuk melakukan prop normal yang pertama kita perlukan adalah satu set alat UT display. Seperti ini kita akan menggunakan display dari Olympus dengan merek Epoch 600 seperti ini, dan seperti biasa kita akan menyalakannya, tombol on dahulu. Oke, sambil menunggu loading yang perlu kita pasang saat ini adalah ini kabel koaksial TR. Yang ini kita pasangkan ke TR seperti ini sampai bunyi klik. Setelah itu yang kedua kita perlukan adalah prop. Ini adalah prop normal seperti ini, dan di sini ada keterangannya. Kecil sekali tulisannya, saya nggak tahu di sana cukup kelihatan nggak. Tapi yang pasti di situ ada informasi, kebalik ini 4 MHz. Ya, di baris yang kedua kotak kecil itu 4 MHz dan 10 mm artinya dia kristal piezoelektriknya berdiameter 10 mm, dan di sini menggunakan frekuensi 4 MHz. Ini informasi yang kita dapat dari prop normal. Itu kita pasang sampai bunyi. Oke, klik seperti ini. Oke, langkah berikutnya adalah kita melakukan setting. Oke, settingnya alat pertama. Yang pasti dalam hal ini kita lakukan pertama kali adalah kita setting di ini adalah menu basic ya. Terus ini adalah ada velocity. Oke, dalam hal ini velocity-nya satuannya adalah meter per detik. Apa itu velocity? Velocity itu adalah kecepatan rambat gelombang yang yang akan merambat di baja. Kecepatan gelombang yang diakibatkan oleh transducer. Oke, dalam hal ini kecepatan untuk prop normal adalah untuk dibaca adalah 5920. Untuk itu maka kita ganti velocity-nya itu adalah 5920. Ya, sekitar segitu. Ya. Setelah itu berikutnya ini pada menu basic berikutnya, zero-nya kita ganti ke zero. Habis itu range itu adalah untuk alat kalibrasi ini selain Pro kita menggunakan blok kalibrasi. Nah, ini adalah blok kalibrasi yang kita gunakan. Ini adalah blok kalibrasi V1. Di blok kalibrasi V1 seperti ini, dia memiliki panjang ini 300 mm, terus ini lebar ini adalah 100 mm. Yang ini bawah, panjang yang bawah ini adalah 200 mm ya. Dan ini memiliki radius perempat lingkaran, radiusnya adalah memiliki radius sebesar 100 mm. Radius ini 100 mm. Dan di sini dia memiliki ketebalan yang ini akan kita gunakan, kita manfaatkan. Ini ketebalan ini adalah ketebalan 25 mm. Jadi nanti kita akan memanfaatkan ketebalan ini untuk kalibrasi. Oke. Yang pertama, ini adalah blok kalibrasi V1. Blok kalibrasi V1 cukup akurat untuk digunakan di laboratorium. Tapi kalau di lapangan ini cukup berat, sehingga nanti orang di lapangan biasanya membawa yang lebih kecil. Nah, yang lebih kecil ini adalah V2 seperti ini. Dia memiliki ketebalan setengahnya, ini setengah inci. Dan ini ada detail dari ukuran dimensinya adalah kita bisa lihat seperti ini. Ya, kita bisa lihat seperti ini. Dia
radius 25 dan sebagainya. Oke, kita nggak akan bahas detail, insya Allah nanti kita terkait dengan V1, pengenalan saja. Ini adalah blok kalibrasi V2, seperti ini ya. Oke, berikutnya adalah sebelum kita melakukan kalibrasi, kita memerlukan cairan. Cairan itu adalah namanya kuplen. Kuplen di sini ada dua jenis. Ini adalah ultra gel dari Sonotech. Oke, buatannya dari Naflak. Ini adalah koplen water base. Apa itu water base? Jadi dia bisa dilarutkan dengan air. Dilarutkan dengan air. Ini cukup sering digunakan pada proyek-proyek yang terutama tidak menginginkan kalau pembersihannya mudah, tidak menginginkan cukup ribet, biasanya menggunakan ini. Tapi ya begitu sudah selesai di ultrasonic, ini bersihkannya mudah karena dia water base. Oke. Dan yang kedua adalah ini oli. Koplen yang kedua jenis oli ini termasuk oil base. Di mata pelajaran kita lebih sering menggunakan oli dengan pertimbangan bahwa kalau water base nanti akan cukup sering karatan. Kalau menggunakan oli kita nggak sering karatan dan cukup reliable, cukup bisa digunakan. Oke. Tapi nanti kalau semua di project mau water base atau oil base itu sangat bergantung dengan dokumen dari klien yang diinginkan. Normalnya sih water base. Yes, lama kita teteskan secukupnya di sini. Dan kita akan memanfaatkan tebal dari blok kalibrasi. Kita tahu blok kalibrasinya ini kalau kita lihat dia sekitaran 25 mili ya dari itu. Oke. Manfaatkan tebalnya 20 mili. Setelah itu ini kita pasang di sini. Oke, ya. Langkah pertama kita tekan secara gentle gitu ya. Setelah itu kita arahkan. Ini adalah gate ya, yang berwarna merah ini gate. Sini ada pertama ini adalah gelombang di awal untuk seumpama di ultrasonic di awal ini inisialnya. Ini biasanya dihiraukan atau tidak kita ikutkan dalam perhitungan. Oke, terus berikutnya ini adalah ada tampilan pertama. Ini adalah tampilan dari setelah dia pantulan dari pertama dari bagian belakang, kita bilang namanya back wall. Echo itu pantulan, jadi back wall yang pertama. Ini 25 mili dan pertama. Sini adalah pantulan yang kedua. Mantul lagi kan 2 kali. Ini 2 kali 25, berarti ini pantulan yang ukurannya 50 mili panjangnya. Oke, langkah pertama, oke, kita akan setting dahulu ya. Sebelum kita mulai ke sana kita setting dahulu. Pertama adalah velocity-nya. Velocity-nya itu adalah 5920. Setelah itu zero-nya kita setting ke 0. Setelah itu range-nya kita tahu bahwa tadi tebalnya adalah 25 mili. Maka range-nya kita ubah 2 kali 25 jadi sama dengan 50 mili. Jadi kita ganti range-nya jadi 2 kali 25. Kenapa? Agar pantulan kedua ini bisa kelihatan sini. Apakah boleh lebih dari 50? Boleh. Ya 55 boleh atau 60 boleh gitu. Tapi jangan kurang dari 50 agar pantulan yang kedua kita bisa lihat. Oke, berikutnya adalah pulsar. Pulsar yang pertama, PRF-nya kita setting auto. Terus yang kedua adalah ini kita setting. Oke, auto. Terus energinya kita setting 100 volt. Terus dampingnya kita setting 50 ohm. Modenya PE atau pulse echo. Pulsernya kita setting square dan frekuensinya sesuai dengan frekuensi dari
probe tadi itu adalah 4 MHz. Lanjut, yang berikutnya kita ke bagian F3, receiver. Kita pencet F3. Oke, dan ini kita pilih filternya yang ada 4 MHz. Sini 4 MHz, maka kita pilih yang 1,5 sampai 8,5. Kita pilih itu. Rektifikasi atau penguatannya kita bikin full. Setelah itu setelah receiver kita pilih yang triknya, angle-nya kita sesuaikan untuk probe normal. Probe normal adalah angle-nya 0 derajat. Terus thickness-nya atau ketebalan dari materialnya yang akan kita uji 25 mili. Ya, ini sudah pas 25 mili. 25 mili. Terus X value-nya kita kasih 0. Oke, terus CSC juga kita matikan. CSC itu biasanya digunakan untuk melakukan UT pada pipa CSC. Jadi kita saat ini pada pelat, jadi kita nggak menggunakan, kita off-kan saja. Oke, berikutnya adalah kita melakukan setting kalibrasi. Cara yang pertama, kita ini yang berwarna merah, ini adalah gate-nya. Kita geser ini menuju ke pulse echo yang pertama atau back wall echo yang pertama. Caranya gimana? Kita pencet di sini ada tulisan gate, kita pencet gate. Dan di sini ada tulisan start. Kalau start berarti dia bisa digeserkan kiri kanan. Kalau G1 kita pencet lagi width, berarti dia bisa gedein kecilin seperti ini ya. Terus kalau pencet lagi level, dia bisa naik turun. Nah, untuk geser kiri kanan kita pilih yang pencet sekali lagi gate-nya, yang pencet aja, pokoknya dia ada tulisan start aja, start, nanti dia bisa kiri kanan. Kita arahkan ke pulse echo yang pertama. Pulse echo yang pertama, setelah itu kita pencet ke auto calibration di sini, dan setelah itu kita pilih menu yang namanya calibration 0, call 0 sini, dan kita tahu tebal yang kita gunakan pada blok kalibrasi ini adalah 25. Jadi kita ganti dari angka 27 menjadi 25. Oke. Ya, 25. Setelah ini selesai, berikutnya kita klik continue. P3 ini continue ya. Oke, sudah. Setelah itu kita geser ini gate-nya. Kita geser menuju yang kedua. Kita geser menuju kedua. Caranya gimana? Bisa pencet gate, atau di sini ada juga gate start tadi. Kita geser. Oke, kita arahin ke yang kedua. Nah, ini sudah yang kedua ya. Setelah ada yang kedua, setelah itu kita pencet yang namanya calibration velocity, calvel. Pencet calvel. Oke, setelah itu kita ubah menjadi, kita tahu yang kedua back wall-nya adalah 50. Kita ubah jadi 50. Oke. Ya, 50 seperti ini. Dan kalau sudah 50, kita pencet done. Artinya kita sudah selesai kalibrasinya. Ya, kalibrasinya sudah selesai seperti ini. Dan untuk mengeceknya, kita bisa arahin pertama adalah kita gate-nya kita bisa ini, gate start-nya kita arahin ke sini. Ya, di sini. Dan kita tahu ini ada angka ke bawahnya adalah ketebalan ke arah bawah itu adalah ini ya, 25 mili. Ya, udah oke. Udah benar. Terus yang kedua, nah sekarang ada menarik di sini untuk mengecek bahwa dia itu benar atau tidak. Jadi pada blok kalibrasi ini ada terbuat dari baja atau medium karbon, mild karbon atau baja karbon rendah. Dan di sini ada terbuat dari perplex atau orang bilang namanya lucid juga. Dia lucid dari semacam polimer dari plastik yang dipilih dia memiliki kecepatan rambat setengahnya. Sehingga kalau kita arahkan ini di sini, oke, sebelum kita lakukan kita sedikit kasih couplant. Oke, apa gunanya couplant? Couplant itu agar di antara probe dengan benda yang kita uji tidak ada gap udaranya, karena gelombang ultrasonik ini tidak bisa merambat melalui udara. Jadi dia harus ada couplant ya. Ini couplant ya.
seperti ini. Dan kita lihat ini begitu kita masukin ke Perplex Lucid ini, maka kita lihat ada di sini. Oke, maka kita pindah. Caranya pencet ini button udah G1 start, kita arahkan ke sana. Oke, dan itu adalah besarnya, walaupun tebalnya sama ya, tebalnya sama dengan antara ini dengan ini, tebalnya sama, tetapi dia memiliki kecepatan rambat setengahnya. Jadi di sini dia terdeteksi adalah ya sekitar 50 mm ya, dia hampir antara segitu ya, 50 mm. Dalam hal ini 50,01 50,02 itu masih dalam range yang wajar. Jadi ini yang penting 2 kali lipatnya, artinya ini sudah terkalibrasi untuk mencocokkannya. Nah, lebih segitu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.